Saya Uncle Mandil 24, penganut Kristen, pengikut Tuhan Yesus Kristus, mau menyaksikan di dalam channel pribadi saya ini. Seperti yang saya katakan, tanyakan pada dirimu, apakah engkau yakin dan apakah engkau sampai kepada Allah itu ketika engkau meninggalkan tubuhmu ini dan kembali ke tanah? Apakah engkau yakin kembali kepada Allah? Allah nggak pernah engkau lihat. Coba tanyakan kepada siapapun. Siapa sih yang pernah melihat Allah? Siapa yang pernah melihat Allah? Kalau tidak pernah melihat Allah, kenapa engkau percaya kepada sesuatu, kepada orang yang mengatasnamakan Allah, padahal tidak pernah melihat Allah? Siapa yang membuktikan? Siapa yang pernah mengatakan bahwa dia pernah melihat Allah dan dia menyatakan tentang Allah itu? Nabi mana? Rasul mana? Orang-orang yang mana? Kalau orang-orang lain, rasul lain, nabi lain yang tidak pernah melihat Allah sama sekali, ya, tidak pernah melihat Allah itu dengan benar, jelas, maka ngapain sih capek-capek untuk mengikutinya? Makanya itu saya mau menyaksikan nih kemurahan yang luar biasa di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-18. Saya akan bacakan Yohanes 1 ayat yang ke-18. Ya, Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Siapa anak tunggal Allah itu? Siapa? Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita baca Yohanes 8 ayat yang ke-42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Luar biasa. Yohanes 1 ayat 1. Ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi saya sangat bersyukur, terang manusia. Yohanes 8 ayat yang ke-12. Akulah terang dunia, kata Yesus. Terus, dialah yang menyatakannya. Jadi, dalam kesaksian saya ini, tidak ada yang bisa mengenal Allah kalau bukan melalui Yesus Kristus. Yang di dalam Yesus Kristus, orang yang
mengenal, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang bisa melihat, mengenal Allah itu. Tidak ada cara lain. Makanya dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa, kepada Allah itu, kalau tidak melalui Yesus Kristus." Ya, puji Tuhan. Sekali lagi, pilihan ada di tanganmu. Begitu juga orang-orang Yahudi, orang-orang non-Yahudi, kita semuanya, yaitu pilihan ada di tanganmu. Sekiranya firman itu tidak engkau taruh dalam hidupmu, engkau tidak akan pernah percaya. Tetapi ketika engkau buka hati, dengan tulus datang kepada firman itu, engkau akan mengenal, mengetahui, merasakan, mengalami kebebasan. Oleh karena terang itu, engkau ada dalam hidupmu. Tuhan berkati. Jadi kita lihat saja, ya, kita lihat apakah engkau, ya, tapi sebenarnya jangan sampai telat, ya, jangan sampai telat. Hidup kita kalau meninggal dulu baru bertobat, nggak ada gunanya, nggak ada gunanya, tak ada gunanya. Makanya itu sangat bersukacitalah ketika engkau percaya, ya, tidak harus melihat dulu baru percaya, tidak. Iman itu bukan melihat dulu baru percaya, tidak. Sama seperti Adam, dia mengetahui pada waktu dia melanggar perintah Tuhan, dia seharusnya mati. Makanya dia takut bersembunyi. Tetapi ketika Allah memanggilnya, Adam merespon. Di situ ada kabar baik yang diberikan oleh Allah, ada keselamatan. Dan Adam meresponi itu dengan imannya. Makanya bukti dari responnya adalah diberikan nama kepada Hawa, ya, segala yang hidup. Dan Adam juga, walaupun dia hidup di luar dari Taman Eden bersama dengan istrinya, dia mendapatkan anak dari Tuhan. Dia juga mengajarkan kepada anak-anaknya. Dan Habel juga melakukan tindakan iman. Ya, bukan masalah apa yang dipersembahkan, tetapi Abel memfokuskan apa yang dia kerjakan, memfokuskan kepada karya keselamatan yang Allah janjikan. Ya. Dan orang-orang Yahudi, dia menantikan Mesias. Dan Mesias itu telah hadir, tetapi Mesias yang diharapkan oleh orang-orang Yahudi itu seperti Daud, Salomo yang hidup dalam singgasana, yang nggak menderita dan lain sebagainya. Sementara tujuan Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan umatnya, manusia, dari dosa-dosa. Karena upah dosa adalah maut. Jadi maut itu harus dikalahkan. Ya, konsekuensi dari dosa adalah maut. Itu makanya Yesus datang menjadi manusia, dan kemanusiaannya ini, fisiknya ini mati di atas kayu salib. Tetapi tidak selesai sampai di situ, dia bangkit pada hari ketiga. Ya, dia dikuburkan, bangkit pada hari ketiga, dan banyak mata yang melihat terangkatnya Yesus ke sorga. Dan dia berjanji, berkata, "Sebagaimana engkau melihat aku datang, pergi, terangkat ke sorga, begitu juga aku datang." Artinya, Yesus datang kedua kalinya, menjemput orang-orang percaya yang menantikan, yang menerima dia, dan yang mati di dalam Kristus, ya, mati dalam iman
firman keselamatan yang Allah kerjakan, dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan dan hidup bersama-sama dengan Dia selamanya. Tetapi orang yang tidak di dalam Kristus Yesus dibangkitkan bukan untuk hidup selama-lamanya, tetapi di dalam kematian kekal, penghukuman kekal di neraka. Tuhan berkati.